Jadi kembali lagi bahwasanya kesehatan itu adalah nikmat yang jarang kita sadari sehingga jarang kita bersyukur. Kesehatan itu diibaratkan seperti mahkota karena saking berharganya kesehatan. Tapi mahkota itu hanya dipakai oleh orang-orang yang sehat saja. Siapa yang bisa melihat mahkota yang dipakai di atas kepala kita atau peci kalian itu, bisa kalian lihat peci kalian? As-sihhatu tajun 'ala ru'usil as-sihha la yaraha ilal mardha. Yang bisa melihat mahkota yang dipakai oleh orang-orang yang sehat itu hanya orang-orang yang sakit. Kenapa? Orang kalau sakit dia baru merasa bahwa ternyata sehat itu nikmat. Orang yang sakit gigi saja misalnya, dia baru akan merasa bahwa ternyata kalau gigi nggak sakit itu enak. Tapi setiap hari gigi kita tidak terasa sakit, kita tidak pernah merasa bahwa kita mendapatkan kenikmatan, sehingga kita lupa untuk bersyukur bahwa Allah sedang memberikan nikmat kepada kita berupa kesehatan. Kesehatan gigi kita itu satu kenikmatan besar. Pernah kalian sakit gigi? Gimana rasanya? Kita baru merasa kalau kita terkena penyakit itu. Maka kenikmatan itu seringkali tidak dirasakan oleh manusia kecuali ketika Allah SWT mencabut kenikmatan dari diri kita. Sehingga terkadang dan sering Allah SWT itu memberikan cobaan, memberikan ujian kepada kita itu tujuannya untuk mengingatkan kita bahwa sebenarnya selama ini kita diberikan nikmat oleh Allah SWT, dan nikmat itu banyak yang kita lalaikan, tidak kita syukuri. Padahal Allah SWT memberikan janji dan sekaligus mengancam bagi kita, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur akan aku tambahkan. Tapi lawannya kalau kalian tidak bersyukur, la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian tidak bersyukur, kalau kalian tidak berterima kasih kepada Allah, maka Allah mengancam siksanya itu sangat pedih. Maka kenikmatan sehat itu adalah kenikmatan besar yang kita mungkin sekarang juga kita tidak sadar kalau kita itu sedang dalam limpahan kenikmatan. Kita kadang mengeluh kita tidak punya apa-apa, seolah-olah Allah SWT tidak memberikan kenikmatan kepada kita semua. Orang yang mengeluh bahwa dia merupakan orang yang paling sengsara di dunia misalnya, orang yang paling miskin di dunia, mau nggak ditawarkan misalnya, mau nggak kamu diambil matanya, bola matamu itu diambil satu diganti dengan uang 1 miliar, mau nggak? Sementara kamu mengatakan bahwasanya kamu adalah orang yang paling sengsara, padahal ada harta yang lebih berharga dibandingkan dengan 1 miliar itu yang tidak kamu syukuri. Kamu merasa kamu nggak punya apa-apa, padahal yang kita hitung dalam diri kita itu, kalau semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu diberikan kepada kita, kita nggak akan mau untuk menukar apapun yang Allah berikan kepada kita itu dengan harta sebanyak apapun. 20 juta, 20 miliar pun misalnya ganti mata kita itu, kita nggak akan mau. Jadi mata kita itu jauh lebih berharga dibandingkan dengan uang sebanyak apapun yang ditawarkan kepada kita. Tapi pernah nggak kita bersyukur kepada Allah bahwa kita diberi kenikmatan untuk bisa melihat? Kenikmatan itu sering kali tidak kita rasakan kecuali kalau sudah dicabut oleh Allah SWT. Makanya manusia itu diberi rasa sakit, tujuannya untuk mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu senantiasa memberikan nikmat kepada kamu. Jadi kita sekali lagi mensyukuri nikmat Allah SWT, karena kalau kita tidak bersyukur berarti kita kufur. Dan nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia bukan nikmat kesehatan, tapi nikmat keimanan. Kita memiliki iman dalam diri kita, itu adalah satu kenikmatan terbesar yang tidak akan kita sadari dan mungkin juga jarang kita syukuri kecuali nanti di akhirat, ketika kita melihat orang-orang dimasukkan ke dalam surga dan neraka, baru kita akan merasa ternyata nikmat iman itu merupakan nikmat terbesar yang pernah kita dapatkan
selama kita hidup di dunia. Maka kita bersyukur kepada Allah SWT, kita masih berkumpul dalam keadaan beriman, dan Allah berjanji kalau kita bersyukur Allah akan menambah kenikmatan itu. Maka kita berharap kepada Allah SWT agar menambahkan keimanan yang ada dalam diri kita, dan kita bertemu Allah SWT mati juga dalam keadaan beriman.